Kalau saya bisa berbahasa lidah, baru saya tahu ada Roh Kudus di dalam saya. Tidak. Jika orang belum sembuh, apakah dosanya belum diampuni? Apakah kita bisa memastikan kalau anak orang percaya itu anak Tuhan? Jawaban saya tidak. Karena bahkan apakah kita bisa memastikan semua jemaat kita itu adalah sudah lahir baru? Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita di dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, kembali di studio untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, Pak. Yang pertama, Pak, saya mau tanya apa bedanya antara bahasa roh dengan bahasa lidah, Pak? Jawaban yang dalam pengertian yang paling sederhana sih gak ada bedanya sih ya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, bang, di dalam Korintus kan terjemahannya bahasa roh ya. Tapi sebetulnya di dalam kata aslinya itu sama sih, bahasa lidah. Kalau saya boleh coba lebih mendalami pertanyaan ini ya. Biasanya yang ada orang-orang juga menanyakan ya atau membedakan ya antara yang terjadi di Kisah Para Rasul ya dengan yang kita temukan dalam 1 Korintus. Ya, ya. Karena kan kelihatannya berbeda ya, di Kisah Para Rasul itu kan ketika para rasul pada hari Pentakosta berkhotbah orang-orang mengerti. Ya sementara di dalam Korintus kan Paulus mengatakan ini kalau orang berbahasa roh itu tidak bisa dimengerti kecuali ada yang menafsirkan. Ya tetapi masalah kalau kita membedakan antara kedua fenomena ini, karena di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-10 yang mengenai Cornelius, istilah yang dipakai itu persis sama. Ya, maka Cornelius berbicara speaking in tongues, begitu ya, berbicara lidah. Ya, jadi sebetulnya secara istilah benar-benar yang dipakai atau yang muncul di dalam Kisah Para Rasul dengan yang di Korintus itu sama. Dan sebetulnya juga sama-sama tidak bisa dimengerti. Ya, sama-sama perlu kuasa Roh Kudus untuk bisa mengerti bahasa roh. Nah, bedanya dalam Kisah Para Rasul di dalam cerita Pentakosta ya, bagaimana Roh Kudus langsung menerjemahkan ya sehingga orang-orang yang mendengarkan para rasul itu berbicara, mereka bisa mendengarkan sesuai bahasa mereka itu masing-masing. Nah, di dalam Korintus kita melihat Roh Kudus ada memberikan karunia kepada sebagian orang untuk menerjemahkan bahasa roh yang diucapkan oleh orang yang lain begitu. Tapi sama ya dalam pengertian bahwa bahasa roh itu sesuatu hal yang tidak bisa dimengerti secara langsung begitu. Ya, jadi saya tidak melihat ada perbedaan sih ya antara bahasa roh dengan bahasa lidah. Dan sekali lagi kalau kita kembali ke dalam teks Yunani atau bahkan teks Inggris ya, terjemahan Inggris ya, mereka memakai terjemahan yang sama, speaking in tongues tuh, berbicara lidah, bahasa lidah. Jika seorang yang sudah bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan orang itu belum dibaptis air, apakah orang itu sudah termasuk mendapat baptisan dari Roh Kudus? Atau harus dibaptis air terlebih dahulu baru mendapatkan baptisan Roh Kudus? Ini pertanyaan yang baik ya. Kalau saya boleh ajak sekali lagi kita melihat firman Tuhan ya. Di Galatia pasal yang ketiga ayat yang kedua, hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, which is semua kita tahu jawaban apa yang Paulus maksudkan adalah pada waktu kita percaya kepada pemberitaan Injil. Ya, sehingga di dalam Alkitab kita memang melihat ya khususnya surat-surat Paulus ya benar-benar tidak bisa dibedakan ya antara bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan menerima Roh Kudus atau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ya, di dalam Roma juga dikatakan barang siapa tidak mempunyai Roh Allah ya dia bukan milik Allah. Ya, dengan kata lain kalau kita itu percaya kepada Yesus, kita menjadi milik Allah, Roh Allah akan tinggal di dalam hati kita. Nah, ini penting ya karena memang kadang-kadang ada pertanyaan bagaimana saya tahu saya sudah ada Roh Kudus misalnya. Which is kalau kita kembali kepada firman Tuhan sederhana, Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau belum? Ya kalau sudah, ya berarti sudah ada. Ya berarti sudah ada, tidak perlu lagi ada tanda-tanda tertentu. Kalau saya bisa berbahasa lidah misalnya, baru saya tahu ada Roh Kudus di dalam saya. Tidak, tidak. Ya karena kalau saya boleh pakai terjemahan atau saya boleh mengadaptasikan perkataan Paulus tadi, saya akan nanya mana yang betul, kamu menerima Roh Kudus pada waktu kamu percaya atau pada waktu kamu menerima bahasa lidah gitu ya. Kalau kita tanyakan kepada Paulus jawabannya sama, pada waktu kita percaya.
Ya sehingga bisa jadi ya seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya kemudian belum diselamatkan, ya yang bersangkutan sudah menerima Roh Kudus. Yang berarti sudah dibaptis, sudah menerima baptisan Roh. Ya, tetapi nah dalam hal ini saya seringkali juga merasa harus ya menegaskan sisi yang lain, bukan berarti kemudian baptisan tidak penting. Nah, ini khususnya kita ya, orang Protestan perlu menyadari ya, meskipun kita mengamini baptisan tidak menyelamatkan, dan hari ini juga kita melihat baptisan air itu juga tidak menentukan saya dibaptis Roh Kudus atau tidak, itu benar-benar tidak sama ya dengan menganggap baptisan air itu kurang penting. Tidak. Ya, karena sederhana ya, dua hal. Yang pertama ya, tadi saya mengatakan barang siapa percaya Yesus sebagai Tuhan kan, bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Sehingga kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Yesus jelas memerintahkan baptiskanlah, apa yang memberikan kepada kita hak sebagai orang sudah bertobat yang tadinya mengikuti jalan saya sendiri, ternyata saya tahu saya bukan Tuhan, Yesus Tuhan, sehingga saya berbalik, terus saya nggak mau dibaptis. Lah ini bertobat apa pura-pura atau bagaimana ini? Kadang-kadang orang Kristen bisa tidak menyadari itu Yesus di dalam kalimat yang sama ya. Ya, kalau saya boleh mengatakan ya, bisa dikatakan tidak ada orang Kristen Protestan yang tidak tahu mandat agung. Tetapi tidak tahu kenapa ya, banyak yang lupa bahwa mandat agung itu termasuk baptis loh gitu ya. Bukan cuma pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, kemudian ajarkanlah, baptis itu ada di sana. Ya sehingga siapa yang memberi kepada kita hak untuk yang ini saya mau, yang ini saya tidak. Dan yang kedua ya, kembali kepada teologi reform ya, meskipun baptisan tidak menyelamatkan, tapi sakramen itu sarana anugerah. Yeah. Sehingga kalau kita menerima dengan benar, dengan iman, dengan ucapan syukur, Roh Kudus bisa memakai sakramen seperti Roh Kudus memakai firman untuk menguatkan iman kita itu. Ya, jadi orang Kristen sangat perlu menyadari akan hal ini. R.C. Sproul itu bilang bahwa kita itu dibaptis oleh Roh Kudus itu bisa saja sebelum kita dibaptis air, atau bisa saja pada saat kita dibaptis air, atau setelah kita dibaptis air gitu. Bisa ya, khususnya dalam konteks orang yang ikut KKR gitu ya. Tapi mungkin dia sebetulnya belum sungguh-sungguh mengerti, tapi kok dilihat baptis, boleh juga saya dibaptis. Nah, apalagi sekarang kan sebagian gereja siapa mau baptis. Ya, tanpa kita memastikan terlebih dahulu betulkah orang ini sudah percaya kepada Tuhan. Saya pernah bertemu sih ya satu orang yang seorang peramal gitu ya. Yang pada waktu dia tahu saya pendeta, kemudian dia mengatakan, "Oh, dulu saya pendeta loh." Ya, kalau Vikaris Kias ketemu sama orang ini kira-kira pengen nanya enggak ya? Pengen nanya apa gitu ya. Kita mungkin pengen nanya, loh kok bisa ya dari dari pendeta menjadi peramal. Tapi waktu itu saya tidak. Yang saya pengen tahu kok bisa dia jadi pendeta. Ya, ternyata dia cerita, ya dia datang di sebuah kebaktian, terus dia lihat ada orang ditumpangi tangan. Kok yang ditumpangi tangan damai ya? Ya enak juga ya. Setelah itu dia pikir, kalau saya ditumpangi tangan damai itu enak. Saya numpangi tangan damai boleh juga loh. Akhirnya jadi pendeta, bukan cuma dibaptis ya, jadi pendeta. Sehingga pada waktu saya konfirmasi lagi, loh berarti Bapak itu jadi pendeta bukan karena sadar dosa, bertobat? Ya enggak. Kira-kira apakah masih perlu nanya? Gitu ya. Kok kemudian beliau hari ini menjadi peramal? Ya sehingga betul yang dikatakan oleh R.C. Sproul ya, bisa. Ya orang sudah dibaptis air, yang bersangkutan malah sekali lagi bukan cuma baptis air, sudah jadi pendeta. Ya tapi tidak pernah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Ya, sehingga ada orang yang menerima baptisan Roh Kudus sebelum dibaptis air, ada orang yang dibaptis air gitu ya tanpa pernah menerima Tuhan Yesus, berarti dia tidak pernah menerima baptisan Roh Kudus. Atau yang ketiga ya, pada waktu dia dibaptis, pada waktu itu Tuhan bekerja dalam hatinya, dia sungguh-sungguh bertobat dan menerima Tuhan Yesus, itu juga bisa terjadi. Pak Henry bilang kalau bayi itu beda ya kasusnya ya, baptisan bayi. Ya, jadi kenapa ya kita membaptis bayi? Ya, kalau nggak salah sudah dibahas ya di dalam beberapa fokus Q&A yang lalu, karena kita percaya dia sudah anak Allah. Ya karena kembali ya, jikalau kita menyerahkan, ya maka pertanyaannya ini anak siapa? Ya, anak siapa ini? Ya, dan yang kedua, kita tahu dari mana sudah diterima. Sehingga yang ketiga, kalau terjadi apa-apa pada yang bersangkutan pada waktu dia remaja, dan dia belum dibaptis atau belum menyatakan imannya, apakah berarti kita tidak tahu dia akan kemana begitu?
Ya, sementara Alkitab mengatakan keselamatan bagi engkau dan bagi anak-anakmu. Bahkan di dalam Korintus Paulus mengatakan jikalau salah satu orang tua ya, entah papanya atau mamanya bukan orang percaya, tetapi kalau yang satunya orang percaya, anak itu anak kudus. Sehingga bahkan tidak harus dua papa mama itu sama-sama orang percaya. Salah satu saja itu orang percaya, anakmu bukan anak cemar. Ini anugerah Tuhan besar loh. Begitu ya, anugerah Tuhan itu besar. Ya, sehingga itu kenapa kita percaya anak orang percaya itu adalah anak Allah. Ya, dan itu berarti juga ada Roh Kudus. Karena jikalau enggak ya, kita ada iman apa ya mendidik anak di sekolah minggu. Gitu ya. Kenapa kita mendidik anak di sekolah minggu? Karena kita percaya ada Roh Kudus dalam dia. Ya, karena guru sekolah minggu itu mau mencari yang selevel di Elmudi, mau cari yang mana gitu ya. Ya, sehingga kenapa kita yakin ya guru sekolah minggu meskipun bukan levelnya pengkhotbah KKR gitu ya, apa yang dia ajarkan itu berbuah karena sudah ada Roh Kudus. Ya, karena ada saudara Roh Kudus yang bisa menyempurnakan pelayanan kita yang sederhana, yang padahal kita bukan Billy Graham lah gitu ya, guru sekolah minggu, bukan kapasitas pendeta Stephen Tong. Tapi kenapa kita bisa mempercayakan anak-anak kita kepada guru-guru sekolah minggu yang sebagian besar awam itu juga? Ya karena kita percaya guru sekolah minggu itu bukan bertugas mencari anak nggak jelas dijadikan anak Allah. Ya kalau begitu ya guru sekolah minggu agak over PD itu. Tapi guru sekolah minggu itu diberikan tanggung jawab, ini sudah anak Allah, ada Roh Kudus di dalamnya gitu ya, didiklah dia. Sehingga seperti yang saya katakan pada waktu itu, hanya karena anak kita itu bisa jalan, kita bisa mengajari dia berjalan. Ya hanya karena anak kita tidak tunawicara, kita bisa mengajari dan harus mengajari dia berbicara dan berbicara dengan baik. Lanjutannya bagaimana waktu dia sudah besar lalu meninggalkan Tuhan, menjadi ateis misalnya. Oke, nah dalam hal ini ya sekali lagi ya, ada juga yang pernah bertanya apakah kita bisa memastikan ya kalau anak orang percaya itu anak Tuhan. Jawaban saya dua ya. Yang pertama tidak, karena bahkan apakah kita bisa memastikan semua jemaat kita itu adalah sudah lahir baru? Kembali ke pertanyaan yang tadi ya, bahkan bisa ada yang dibaptis juga belum lahir baru. Sehingga dari sana pun juga kita bagaimana bisa memastikan ya gitu ya, tidak ya. Itu cuman, tapi bukan berarti kemudian wah berarti cuma permainan kata, lo tidak. Ya karena tadi ya gereja ada sekolah minggu, begitu dan seterusnya. Sehingga yang benar adalah jangan kita menganggap anak kita itu bukan anak Tuhan sampai terbukti iya. Ya kita mesti mengamini ya anak orang percaya itu adalah anak Tuhan sampai terbukti tidak. Dan jangan gampang-gampang menganggap anak itu terbukti tidak. Yudas itu diberi kesempatan sampai terakhir. Ya sampai bahkan Yesus termasuk membasuh kakinya dia juga gitu ya. Yudas diberi kesempatan sampai terakhir. Sehingga tadi ya apakah kita bisa memastikan anak seorang rasul aja nggak semuanya orang pilih, dan Yudas bukan orang yang kehilangan keselamatan ya. Dari Yohanes 6 cukup jelas harusnya ya, Yudas itu dari awal tidak pernah percaya itu. Bukan orang yang kehilangan keselamatan. Gitu ya, sehingga Yudas saja ternyata sudah jadi rasul. Ternyata juga Tuhan mengatakan aku tahu siapa yang iblis di antara kamu kok. Ya, tapi sekali lagi ya bukan berarti kemudian gampang-gampang berarti dia bukan. Gitu ya. Khususnya kalau itu anak kita. Karena itu sebetulnya dampak praktisnya itu besar. Ya jangan gampang putus asa pada waktu kita membesarkan anak. Gitu ya. Meskipun juga jangan kemudian teledor. Oh anak saya bisa jalan kok, enggak perlu saya ajari jalan. Ya enggak. Ya tetapi juga jangan cepat putus asa ya. Waduh anak saya kok susah jalan ya. Dokter mengatakan semuanya oke kok. Ya mungkin karena faktor A, faktor B ya kita harus ajari dia dengan lebih baik. Gitu ya. Nah ini dampak pentingnya ya kalau kita mengamini anak kita sudah adalah anak Tuhan. Apakah pernyataan kita diselamatkan melalui iman dan dengan melakukan kehendak Tuhan merupakan pernyataan Injil lain? Karena dia dilarang untuk menyampaikan kita diselamatkan hanya melalui iman. Oh oke. Karena kalau bilang hanya melalui iman, tidak menekankan perbuatan, takut menyesatkan jemaat yang lain. Oke. Pertama-tama ya saya bisa mengerti yang melarang gitu ya. Mungkin karena dia khawatir kalau nanti orang-orang percaya keselamatan oleh iman saja kemudian hidupnya sembarangan. Karena kan saya juga sudah diselamatkan. Itu sesuatu kekhawatiran yang sebetulnya sah sih. Ya sesuatu kekhawatiran yang sebetulnya sah. Cuman kalau saya boleh mengatakan juga ya tentunya
penanganannya harusnya tidak boleh dengan kita memodifikasi Injil supaya kekhawatiran kita tidak terjadi. Ya, karena jelas pada waktu kita kembali kepada Alkitab, gitu ya, kebenaran adalah oleh iman dan oleh iman saja. Ya, keselamatan itu di dalam Kristus, bahkan di dalam ayat yang tadi ya, yang Galatia ya. Ini aku ingin tahu, kamu menerima Roh Kudus itu karena kamu melakukan Taurat ataukah karena kamu percaya kepada Injil. Ya, jadi keselamatan oleh iman saja. Ya, tetapi ya keselamatan yang oleh iman saja akan menghasilkan buah. Karena kembali ke tadi ya, beriman itu tidak bisa dipisahkan dari bertobat. Ya, sehingga seseorang itu sungguh-sungguh dia bertobat, ya kemudian dia beriman kepada Tuhan, ya harusnya setelah dia beriman, dia tidak akan sembarangan. Kalau begitu namanya dia tidak bertobat. Nah kalau dia tidak bertobat, ya berarti dia tidak diselamatkan. Sebetulnya kalau saya boleh mengatakan, ya meskipun saya tidak tahu ya apakah yang melarang ini juga melihat, ya kemungkinan juga mungkin tidak gitu ya. Tapi yang wise itu adalah bukan dengan mengurangi kebenaran, tetapi dengan mengajarkan kebenaran secara lebih penuh. Kekhawatirannya yang bersangkutan ini sah, tetapi tidak benar dengan mengurangi. Harusnya semakin penuh. Ya kamu sudah percaya dengan iman, berarti itu juga dengan bertobat. Ya berarti dengan bertobat ya hidupmu tidak boleh sembarangan. Kalau kamu sembarangan, betulkah kamu bertobat? Kalau kamu tidak bertobat, ya betulkah kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jadi penjelasan yang lebih penuh, bukan dan berbahaya juga sebetulnya ya, kalau malah dengan pengurangan. Ya karena saya harus setuju sekali lagi dengan saya mengerti motivasi baik dari yang melarang, tetapi mengatakan bahwa keselamatan tidak hanya oleh Injil, tetapi harus dibarengi dengan perbuatan secara seimbang begitu ya. Itu Injil yang lain sih. Meskipun sekali lagi saya tahu maksud dari yang melarang itu bukan untuk mau memberitakan Injil yang lain. Apakah waktu kita diampuni maka akan disembuhkan? Jika orang belum sembuh, apakah dosanya belum diampuni? Kelihatannya ya mungkin yang bersangkutan ini bertanya, karena memang di dalam Injil kita akan membaca Yesus pernah menyembuhkan orang kemudian mengatakan dosamu sudah diampuni gitu ya, pulanglah. Jadi kelihatannya itu berlaku secara universal. Tidak. Nah di satu sisi ya bisa jadi ada penyakit yang secara spesifik dikarenakan dosa kita. Sederhananya Gehazi, ya hamba daripada Elisa, yang pada waktu dia mengejar Naaman, mengambil persembahan yang Naaman mau berikan kepada Elisa, ya sebagai hukumannya penyakit kustanya Naaman pindah ke dia. Ya sehingga kita tidak mengatakan tidak mungkin ada penyakit yang terkait dengan dosa, tetapi tidak semua dan berbahaya kalau disemuakan. Berbahaya itu. Ya karena bisa jadi di dalam dunia berdosa ini ya penyakit bisa terjadi karena banyak hal. Kita bisa sakit karena tadi ya bisa berdosa karena kita berdosa gitu ya. Kita bisa sakit ya sekedar karena kita teledor ya, sehingga meskipun memang teledor itu juga kalau mau dibilang itu juga dosa, ya dosa juga gitu ya. Tapi tidak sama dengan dosanya Gehazi tadi. Ya kita tidak menjaga kesehatan lah, atau kita mungkin makan terlalu banyak dan karena itu kita sakit gitu. Ya, tapi kan tidak sama dengan dosa yang dalam pengertian yang pertama. Tapi juga bisa yang ketiga loh. Kita tidak melakukan dosa yang spesifik, kita juga sudah jaga kesehatan, tapi dunia berdosa ya. Ya siapa bisa mengatakan kalau saya sudah jaga kesehatan maka saya tidak sakit. Ya sehingga itu kenapa sangat berbahaya kalau kita menyamakan sakit dengan dosa. Ya dua bahaya ya. Yang pertama adalah kita bisa menjadi terlalu kritis pada diri, dan yang kedua kita bisa sangat kecewa loh. Ya saya sudah minta ampun kepada Tuhan, kenapa kok sampai sakit? Apakah berarti Tuhan tidak mengampuni saya ini? Ya sehingga bisa berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Ya sehingga tidak semua penyakit itu karena dosa spesifik kita. Bahkan kalau saya boleh mengatakan ya, lebih besar tidaknya daripada iyanya itu. Gitu ya, sehingga jangan disamakan hanya karena Yesus memang pernah, tapi tidak selalu ya. Yesus pernah ketika menyembuhkan orang itu mengatakan dosamu diampuni. Apakah kaum reprobat juga image of God? Okay. Kalau benar, mengapa akhirnya Tuhan harus hancurkan image-nya sendiri? Atau dari awal mereka memang bukan image of God sehingga tidak bisa sejalan dengan Allah? Jawabannya sih bisa langsung ya. Semua manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya karena kita semua keturunan Adam gitu ya. Dan Adam diciptakan itu seturut gambar dan rupa Allah. Nah cuman begini, di dalam teologi reform ya kita perlu membedakan ya. Gambar dan rupa Allah itu mempunyai dua pengertian.
Ya, satu di dalam pengertian struktural, satu lagi di dalam pengertian fungsional. Jadi secara struktural, ya, secara struktural semua manusia sebelum dan sesudah berdosa kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Itu kenapa kita bisa berkreasi, itu kenapa kita juga bisa berelasi, itu kenapa juga kita bisa datang kepada Tuhan. Ada benih agama ya di dalam diri setiap manusia sebetulnya. Sehingga bahkan ya mereka yang ateis pun yang mengatakan tidak perlu Allah, ya mereka tidak bisa lepas dari mencari pengakuan dalam tanda kutip dari orang lain itu. Ya karena manusia memang tidak diciptakan untuk independen ya atau self-sufficient. Itu adalah desain Allah apapun keadaan kita. Nah cuman kalau manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu mempunyai gambar dan rupa Allah dalam pengertian yang fungsional, dalam arti semua struktur yang dia miliki bisa dia fungsikan dengan benar. Beda dengan hari ini, ya secara struktur kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, kita bisa berkreasi, kita justru merusak bumi misalnya. Kita bisa berelasi gitu ya, tapi justru dengan berelasi kita menipu orang lain. Ya penipu itu kan bisa berelasi itu. Ya karena kalau enggak gimana caranya dia menipu yang lain. Ya demikian juga sama ya, kita mempunyai benih agama tapi kemudian malah menyembah berhala, enggak mau menyembah Allah, menyembah alam misalnya. Itu bukan berarti dia tidak ada gambar dan rupa Allah. Ya secara struktural ada, secara fungsional bermasalah. Ya secara fungsional bermasalah. Nah baru ketika kita itu ditebus, secara fungsional itu dikembalikan. Ya meskipun baru bisa sempurna nanti pada waktu kita disempurnakan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kaum apapun itu gitu ya adalah gambar dan rupa Allah. Nah, kemudian kan pertanyaan tadi ya, kenapa kok Allah itu menghancurkan gambar dan rupanya? Wah, ini pertanyaan yang menarik ini. Ya, sebetulnya itu menunjukkan kemuliaan Allah. Loh kok bisa, Pak? Karena itu menunjukkan Allah kita adalah Allah yang adil. Ya, Allah yang adil itu Allah yang adil. Ya sehingga siapapun yang berdosa, mau itu manusia, mau itu malaikat, ya hukuman Allah itu hukuman Allah. Termasuk juga sama ya, ketika Allah menebus kita begitu ya, termasuk anaknya pun karena Yesus mau menebus kita, Yesus juga harus mati di atas kayu salib. Ya sehingga fakta bahwa manusia yang adalah gambar dan rupa Allah itu jikalau tidak percaya kepada Kristus akan menerima hukuman, itu menunjukkan bahwa Allah itu adil adanya. Kita harus menghargai Allah yang tidak tebang pilih, ya, tapi menyatakan keadilannya meskipun terhadap manusia yang sebetulnya mulia. Ini kan pertanyaannya mengapa akhirnya Tuhan harus hancurkan image-nya sendiri. Nah, apakah perlu bedakan Pak antara kita itu adalah image of God atau kita dicipta menurut image of God? Apakah itu perlu dibedakan, Pak? Ya, sebetulnya sih ya, karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, kita adalah gambar dan rupa Allah. Adalah. Yang berarti kita serupa Allah, bukan sama dengan Allah. Gitu ya. Jadi tentunya Allah tidak mungkin menghancurkan dirinya sendiri ya, karena dia tidak bersalah. Gitu ya. Ya, tetapi ketika Allah menghancurkan atau menghukum ya, mungkin kata yang paling tepat itu adalah menghukum ya, begitu ya, karena sebetulnya bahkan manusia yang tidak diselamatkan tetap ada loh, ya tetap tidak bukan dihancurkan dalam pengertian hancur bagaimana gitu ya, ya mereka menerima keadilan Tuhan. Ya sehingga kenapa Allah kok kemudian memberikan keadilan kepada manusia yang adalah gambar dan rupa Allah ya karena dia adalah Allah yang adil. Ya jadi di situ kita melihat justru keadilan dan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Kalau untuk Yesus itu biasa disebut the true image of God gitu, itu Pak, pun ya? Mati di atas kayu salib. Ya sekali lagi keadilan Tuhan ya. Seringkali kalau kita melihat salib Kristus ya, tidak salah juga ya, tapi juga bisa masalah kalau kita hanya melihat kasih. Kita harus melihat keadilan Allah di dalam salib Kristus. Ya karena memang betul. Ya kenapa Yesus mati? Karena Allah itu adil adanya. Ya sehingga adil tidak bisa kemudian asal mengampuni. Ya adil itu berarti kalau Allah mau mengampuni kita dia harus bayar, gitu ya, dia harus bayar dan Allah bayar dengan mengorbankan anaknya yang tunggal ya sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya pernah dengar khotbah yang mengatakan bahwa neraka adalah tempat di mana tidak ada relasi dengan Allah.
keterpisahan absolut dengan Allah. Bagaimana menjelaskan hal ini dikaitkan dengan atribut Allah yang maha hadir? Apakah Allah juga hadir di neraka dan apa bedanya dengan hadirnya di tempat lain? Apakah setan nantinya masuk ke neraka yang sama dengan manusia? Apakah setan masih mempunyai kuasa di neraka? Oke, baik. Ya, pertanyaan yang menarik. Betul ya dikatakan tadi ya, Allah kita kan maha ada. Ya, jadi tidak ada tempat di mana Allah itu tidak ada, termasuk di neraka. Ya, karena tidak ada ciptaan itu yang bisa berdiri dengan kekuatannya sendiri. Sehingga kalau sampai ada neraka dan neraka itu tidak runtuh, ya berarti dalam satu pengertian ada kuasa Allah, bahkan ada pemeliharaan Allah yang membuat neraka itu tidak kolaps, gitu ya. Nah, cuman memang Allah hadir itu tidak dengan cara atau tujuan yang sama. Jadi mungkin lebih sederhananya adalah Allah hadir di surga itu untuk memberkati. Allah hadir di neraka untuk menghukum. Nah, sehingga harusnya kalimat terakhir ini sekaligus menjawab ya. Apakah iblis di neraka yang sama? Apakah iblis penguasa? Ya kalau iblis di neraka yang sama sih, kalau saya boleh mengatakan sih iya. Gitu ya. Tapi apakah dia penguasa? Ya tidak ya, dia juga dihukum kok. Gitu ya, sehingga iblis di neraka nanti bukan penguasa manusia ya. Kalau seperti itu ya dia akan dengan senang hati gitu. Tidak ya, dia Alkitab mengatakan apa? Dia dicampakkan. Gitu ya, dia dicampakkan ke jurang maut itu, sehingga iblis di neraka itu pun juga statusnya sama sebagai terhukum, bukan yang kemudian penguasa neraka. Penguasa neraka tetap adalah Tuhan. Ya, jadi Tuhan menguasai neraka, hadir di neraka, tapi untuk menjalankan keadilannya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak untuk hari ini, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.